Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafa, NPM 1970095161102. Ingin menjelaskan rangkuman dari manajemen sistem teknologi informasi. Yang pertama adalah, mengapa kita perlu mempelajari manajemen sistem teknologi informasi? Informasi sistem dan informasi teknologi menunjang efektivitas, produktivitas, dan efisiensi dari bisnis proses perusahaan. Kedua, merupakan komponen utama dari kesuksesan bisnis dan organisasi. Tiga, adanya ledakan informasi, di mana telah beralih dari masyarakat industri ke masyarakat informasi. Komoditas informasi yang semakin mahal, sehingga tuntunan untuk memanfaatkan informasi untuk kepentingan organisasi, serta bagaimana mengelola informasi yang bermanfaat bagi organisasi. Lalu, manusia ada transformasi masa-masa manusia, yaitu pada gelombang 1 pada tahun 800 sampai 1700 Masehi disebut masyarakat pertanian. Gelombang 2 1700 sampai 1970 masyarakat industri. Lalu gelombang 3 1972 sampai saat ini 2021 disebut sebagai masyarakat informasi. Karakteristik masyarakat informasi: penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan sosial, pengajaran, dan bisnis, serta kegiatan-kegiatan lainnya. 2. Kemampuan pertukaran data digital yang cepat dalam jarak yang jauh. Manajemen dan informasi. Manajer memastikan bahwa data mentah yang diperlukan terkumpul dan kemudian diproses menjadi informasi yang berguna sesuai dengan orang yang tepat, dalam bentuk yang tepat, dan pada saat yang tepat. Aktivitas memperoleh informasi, menggunakan informasi secara efektif, dan membuangnya pada saat yang tepat disebut manajemen informasi. Definisi sistem: sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Yaitu ada sistem komputer. Sistem komputer sendiri itu ada software atau yang disebut sistem software, yaitu di dalamnya terdapat sistem manajemen program, sistem support program, sistem development program, app software, application software, general purpose application program, application specific program. Lalu ada yang disebut hardware, yaitu seperti CPU, monitor, keyboard, printer, mouse, dan semacamnya. Lalu ada brandware. Brandware sendiri itu ada database, administrator, sistem analis, programmer, dan operator. Lalu selanjutnya adalah definisi sistem informasi. Suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Fungsi-fungsi informasi: untuk meningkatkan pengetahuan bagi si pemakai, untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan pemakai, lalu menggambar keadaan yang sebenarnya dari suatu hal. Lalu ada fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen sendiri ada 5 macam. Yang pertama adalah planning, kedua organizing, ketiga actuating, keempat staffing, kelima controlling. Lalu ada interpersonal role, figurehead. Manajer melaksanakan tugas-tugas seremonial seperti mendampingi pejabat yang berkunjung meninjau fasilitas. Leader, manajer memelihara unit dengan mempekerjakan dan melatih staf serta menyediakan motivasi dan dorongan. Lalu liaison, manajer menjalin hubungan dengan orang-orang di luar unit manajer tersebut, rekan kerja, dan yang lainnya di lingkungannya dengan tujuan menyelesaikan masalah bisnis. Informational role. Yang pertama ada monitor. Manajer secara tetap mencari informasi mengenai kinerja unit. Indra manajer mengamati
aktivitas intern unit dan lingkungannya. Diseminator, manajer meneruskan informasi yang berharga kepada orang lain di dalam unitnya. Spokesperson, manajer meneruskan informasi yang berharga kepada orang-orang di luar unit, pimpinan, dan orang-orang di lingkungan. Apa itu organisasi? Sekelompok orang yang bekerja dalam suatu struktur yang terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Apa itu manajer? Seseorang yang merencanakan dan membuat keputusan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan sumber daya manusia. Manajemen versus organisasi. Organisasi statis sebagai wadah. Manajemen sebagai wadah, di dalamnya ada manajemen dinamis sebagai proses bagaimana mengelola sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu yang kedua, manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan yang mungkin berbeda di antara para stakeholder, pemilik, karyawan, konsumen, kreditur, supplier, pemerintah, asosiasi, dan sebagainya. Yang ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan. Konsep manajemen kualitas. Yang pertama ada tetapkan tujuan inovasi dan perbaikan yang terus-menerus. Yang kedua, ambil filosofi baru, kita tidak dapat menerima kekurangan dan kesalahan lama. Yang ketiga, hentikan ketergantungan pada inspeksi massal. Persyaratkan bukti statistik bahwa kualitas sudah terpasang. Lalu yang keempat, hentikan praktek memberikan bisnis berdasarkan harga. Kelima, gunakan metode statistik untuk menemukan titik-titik permasalahan. Keenam, lembagakan metode-metode modern dalam pelatihan kerja. Lalu selanjutnya ada manajemen kualitas dalam jasa sistem informasi. Mengidentifikasi pelanggan sistem informasi, mendefinisikan kebutuhan kualitas pelanggan, menetapkan metrik kualitas. Lalu selanjutnya, implementing the organization change. Sistem failure umumnya diakibatkan oleh tidak dipersiapkannya pegawai menghadapi sistem informasi yang baru dan tidak dilakukannya training penggunaan sistem informasi. Sistem informasi sistem profesional sebaiknya melakukan forecast program untuk pengorganisasian perubahan sebagai berikut. 1. Diagnostic assessment. 2. Organization redesign. 3. Organization transformation. Keempat, continuous improvement. Lalu ada model. Model sendiri artinya adalah penyederhanaan atau abstraction dari sesuatu yang mewakili sejumlah objek atau aktivitas yang disebut entitas. Jenis model ada model fisik, model naratif, model grafik, model matematika. Fungsi model sendiri yang pertama adalah mempermudah pengertian, mempermudah komunikasi, memperkirakan masa depan. Manajemen by exception (MBA) adalah suatu gaya yang diikuti manajer, yaitu manajer terlibat dalam aktivitas hanya jika aktivitas tersebut menyimpang dari kinerja yang dapat diterima atau standar. 3. Keuntungan MBA. Manajer tidak membuang waktu memantau aktivitas yang berlangsung normal. Lebih sedikit keputusan yang dibuat. Tiap keputusan dapat menerima perhatian lebih menyeluruh. Lalu yang ketiga, perhatian dipusatkan pada peluang-peluang maupun pada hal-hal yang tidak berjalan semestinya. Kendala MBA. Beberapa jenis kinerja bisnis tertentu tidak mudah ditentukan secara kuantitas hingga standar tidak dapat ditetapkan. Suatu sistem informasi yang memantau kinerja secara akurat dapat diperlukan, sangat diperlukan. Lalu selanjutnya ada definisi arsitektur informasi. Suatu pemetaan atau rencana kebutuhan informasi di dalam suatu organisasi. Lalu bentuk khusus yang menggunakan teknologi informasi dalam organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan atau fungsi-fungsi yang telah dipilih. Lalu ada bentuk-bentuk informasi. Yang pertama adalah bentuk arsitektur informasi. Arsitektur tersentralisasi dikenalnya sejak tahun 1960-an. Lalu yang kedua, mainframe sebagai aktor utama. Yang ketiga, pergeseran teknologi dengan kehadiran mini komputer dan mikrokomputer atau yang disebut personal komputer yang berkemampuan lebih kecil tetapi dengan harga yang jauh lebih murah untuk komputasi terpusat. Sentralisasi.
Semua pemrosesan data dilakukan oleh komputer yang ditempatkan di dalam suatu lokasi yang ditujukan untuk melayani semua pemakai dalam organisasi. Kebanyakan perusahaan yang tidak memiliki cabang menggunakan model seperti ini. Arsitektur desentralisasi. Arsitektur desentralisasi merupakan konsep dari pemrosesan data tersebar atau terdistribusi. Sistem pemrosesan dan data distribusi membagi dalam pemrosesan data tersempat ke dalam subsistem yang lebih kecil dan tetap berlaku sebagai pemrosesan data terpusat. Model sederhana sistem pemrosesan menggunakan arsitektur peer-to-peer, yaitu komputer memiliki kontrol terhadap resource, misalnya data, printer, atau CD-ROM, tetap memungkinkan komputer lain menggunakan sumber tersebut. Pengambilan keputusan. Keputusan adalah rangkaian tindakan yang perlu diikuti dalam memecahkan masalah untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif atau memanfaatkan kesempatan. Struktur keputusan ada dua macam, yaitu keputusan terstruktur dan keputusan tidak terstruktur. Tahapan pengambilan keputusan. Intelijen, kegiatan untuk mengenali masalah, kebutuhan atau kesempatan. Desain, menentukan cara-cara atau alternatif untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan. Lalu choice, memilih alternatif keputusan yang terbaik. Implementasi yang disertai dengan pengawasan dan koreksi yang diperlukan. Perancangan sistem informasi. Dalam merancang sistem informasi dibutuhkan metode pengembangan sistem untuk menjamin sistem informasi dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Tahapan analisis sistem dimulai karena adanya permintaan terhadap sistem baru. Kedua, proyek baru ditangani dalam bentuk tim yang melibatkan pemakai, analis sistem, dan para spesialis sistem informasi yang lain, serta barangkali juga auditor internal. Analisis sistem mencakup studi kebanyakan dan analisis kebutuhan. Tujuan utama analisis sistem untuk menentukan hal-hal detail tentang yang akan dikerjakan oleh sistem yang diusulkan dan bukan bagaimana caranya. Analisis sistem mencakup studi kelayakan dan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dilakukan untuk menghasilkan spesifikasi kebutuhan. Lalu spesifikasi kebutuhan adalah spesifikasi yang rinci tentang hal-hal yang akan dilakukan sistem ketika diimplementasikan dan dibutuhkan. Spesifikasi ini sekaligus dipakai untuk membuat kesepahaman antara pengembang sistem, pemakai kelak menggunakan sistem, manajemen, dan mitra kerja yang lain, misalnya auditor internal. Eksekutif tidak lain adalah manajer tingkat rendah yang berada pada tingkat yang lebih atas. Posisi eksekutif membutuhkan pengolah informasi yang unik. Dengan perusahaannya akan semakin maju dengan pesat karena ada suatu sistem yang mampu memberikan informasi yang tepat, cepat, dan akurat, dan juga para petinggi gampang untuk menganalisa dan mengambil keputusan kemajuan perusahaan. Contoh di Indonesia, Bank Mandiri, Museum House of Sampurna. Lalu apa yang dilakukan manajer eksekutif? Manajer eksekutif pada level atas dari hierarki organisasi adalah siapa yang menggunakan pengaruh kuat pada perusahaan. Manajer wawasan perencanaan jangka panjang dan berpikir company oriented, kesejahteraan perusahaan. Ukuran organisasi, ukuran jajaran menentukan ukuran jajaran eksekutif. Perusahaan besar seperti GM memiliki ratusan eksekutif, sedangkan perusahaan kecil hanya memiliki 1-2 eksekutif. Definisi produksi. Produksi adalah kegiatan untuk menciptakan dan menambah kegunaan utility suatu barang dan jasa. Proses produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor yang ada seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan dana agar bermanfaat bagi kebutuhan manusia. 3 tipe proses produksi: proses kimia, proses perubahan bentuk, proses assembly, proses transportasi, lalu proses penciptaan jasa-jasa administrasi. Definisi sistem informasi produksi. Sistem informasi produksi adalah suatu sistem berbasis komputer yang bekerja dalam hubungannya dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung fungsi produksi yang meliputi seluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan,
dan pengendalian proses untuk memproduksi barang atau jasa. Tujuannya merencanakan, monitoring, dan mengontrol proses produksi yang terjadi sehingga lebih efisien, menghasilkan efisiensi proses produksi, kontrol kualitas yang ketat, serta menghasilkan produk yang lebih bagus, mengurangi biaya dari penggunaan berbagai investasi dengan mendapatkan kontrol material yang baik. Pemasaran adalah area fungsional pertama yang menunjukkan minat pada MIS. Sistem informasi pemasaran memiliki 3 subsistem: sistem informasi akuntansi, riset pemasaran, dan intelijen pemasaran. Sistem informasi fungsional. Sistem konseptual harus berupa bayangan cermin dari sistem fisik. Sistem informasi akuntansi. Data pesanan penjualan dimasukkan. AIS menyediakan data untuk laporan berkala, laporan khusus, model matematika, dan model berbasis pengetahuan. Subsistem riset pemasaran dikumpulkan dari pelanggan dan prospek. Subsistem intelijen pemasaran, aktivitas etis yang bertujuan mengumpulkan informasi tentang pesaing. Setiap sistem informasi fungsional memiliki tanggung jawab intelijen. Perencanaan persyaratan material (MRP). Komponen sistem penjadwalan produksi, sistem MRP. Sistem perencanaan kebutuhan kapasitas bekerja dengan sistem MRP untuk menjaga produksi dalam kapasitas pabrik, menghasilkan keluaran, laporan, dan jadwal pesanan yang direncanakan. Keempat, sistem pelepasan pesanan menghasilkan laporan untuk lantai toko dan pembelian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.